Wa amal hasad, adapun bermula hasud, fa innaul mufsid li ta'at, maka sesungguhnya hasud itu ngerusak bagi ketaatan. Hasud itu maknanya tamanni zawalin ni'mah ala mustahiqin, ngarep-ngarep hilangnya nikmat atas orang yang berhak dapat nikmat. Ada orang dapat nikmat di hati, kita pengen tuh nikmat nggak sama orang itu, ngiri bahasanya. Jangan sampai itu orang dapat kenikmatan, aman nih. Itu ngerusak amal, ngerusak ketaatan yang sudah kita bangun. Kadang-kadang dia berupaya, bukan hanya tamanni, bukan hanya berharap, berupaya biar nikmatnya hilang. Bagaimana caranya biar motornya hilang? Diambil sama dia. Gitu. Itu namanya hasud. Hasud tuh buruk, hasud mah. Orang hasud itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Capek. Al hasud la yasud, tercela orang hasud. Orang hasud tidak akan pernah menjadi pemimpin, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses. Ngerusak tuh. Al-ba'itu 'alal khati'ah, yang mendorong atas kesalahan orang hasud. Wa innahu da'ul udwal, dan sungguhnya hasud penyakit yang sulit, penyakit yang sangat susah disembuhin itu hasud. Begitu ya. Hasud mah ngerusak. Setan itu, iblis tuh gara-garanya hasud sama Nabi Adam. Jadinya begitu. Sombong sama hasud tuh bertetanggaan. Awalnya ujub, udah ujub sombong, udah hasud, nggak terima, ngiri gitu. Itu namanya hasud. Alladzi yubtala bihil katsiru minal qurra wal ulama, yang diuji dengannya alladzi oleh banyak daripada qurra, ahli qiraat, ya, wal ulama, dan ulama. Hasud tuh banyakan yang punya penyakit hasud ulama. Ya, banyakan yang punya penyakit hasud al-qurra, ahli qiraat. Itu dilomba-lombain MTQ. Itu ada hasud itu di situ. Ditanemin hasud, saing-saingan, benar nggak? Ada ini dapat juara, nggak terima. Padahal saya udah latihan nih, sampai nyilem di air, nahan napas, gitu. Nyilem di air, nahan napas, suaranya udah dilatih, tapi kok saya kalah ya, saya nggak terima. Tuh hasud. Jadi orang lomba mah dididik hasud. Baca Quran capek-capek, tapi tujuannya buat piala, buat nyari piala doang. Belajar Quran capek-capek, tapi tujuannya buat nyari popularitas. Hasud tuh, hasud penyakit. Ya, lomba baca Quran, ya, akhirnya kalah, nggak terima, gitu tuh ya, nggak terima, nggak ada keikhlasan di situ mah, jauh begitu tuh. Fadlan anil ama wal juhal, terlebih dari orang awam dan orang bodoh. Ulama aja nggak lepas dari hasud, apalagi orang hatta ala kaum, sehingga merusak hasud akan mereka. Wa'uradahum dan mendatangkan hasud ke neraka. Hasud. Amma tasma'u qala Rasulullah SAW, apakah engkau tidak dengar akan ucapan Rasulullah SAW? Kata Nabi, sittatun yadkhulun nar bisittah, ada 6 kelompok masuk neraka, itu masuk sitah dengan sebab 6. Al-arabu bil asabiyah, orang Arab tuh masuk neraka, hancur gara-gara fanatik. Asabiyah itu fanatik, fanatik sama golongan, sama kabilah, gitu ya. Yang kedua, wal umara'u bil jur, dan para pemimpin masuk neraka gara-gara zalim, dengan sebab zalim. Jur itu tidak adil, gitu ya, nggak adil. Waddahaqin bil kibir, dan para pemimpin hancurnya dengan kesombongan. Pemimpin kampung, dahaqin, pemimpin kampung, gitu. Rusaknya dengan masuk neraka dengan sebab sombong. Wattujaru bil khiyanah, dan para pengusaha itu masuk neraka dengan sebab khianat, gak jujur, gak amanah. Banyak tuh gara-gara gak amanah masuk neraka, begitu tuh. Dia dalam muamalat
Wa ahlur rasatiq, dan rakyat-rakyat jelata masuk neraka gara-gara bil jahli, dengan kebodohan, nggak mau ngaji, ya nggak mau ngaji. Wal ulama'u bil hasad, dan ulama itu masuk neraka gara-gara jangan mentang-mentang udah ngaji masuk surga gitu ya. Kalau ada hasud mah enggak, tuh Nabi yang ngomong, Imam Ghazali yang nyampein lagi. Ya ulama itu hasud, nyakit itu ya. Dari dulu iblis kan ulama dulunya. Iblis juga dulunya ketua perang, ya memimpin malaikat, gurunya malaikat. Tapi gara-gara hasud jatuh aja sejatuh-jatuhnya. Wa inna baliyatan balagha syu'maha, gitu ya. Dan sesungguhnya ujian itu balagha syu'muha, itu sampai oleh sialnya atau buruknya ujian. Wa inna baliyatan balagha syu'muha an auradatil ulama unnar, dan sesungguhnya ujian yang sampai oleh buruknya ujian yang sangat, maksudnya an auradatil ulama, bala yang paling buruk adalah ulama masuk neraka. La haqiqun ayyuhdharam, sungguh nyata bahwa dihindari, ditakuti, minha, daripada itu baliyah. Ulama, ujian yang sangat itu, ujian yang sangat luar biasa buruknya adalah ulama bisa masuk neraka gara-gara hasud, gitu ya. Allah yahfaz, mudah-mudahan jangan ada. Hasud itu pangkalnya adalah tidak terima dengan qada Allah, dengan ketetapan Allah. Dasarnya hasud, pangkalnya karena orang tidak terima dengan ketetapan Allah. Netepin fulan begini, kita nggak terima, akhirnya dihasud. Coba kalau terima, alhamdulillah, kita ikut bersyukur, alhamdulillah dia dapat ini, alhamdulillah, begitu ya. Jangan temennya beli ini, kita kudu beli ini. Temennya beli baju, kita beli baju yang warnanya lebih ini lagi. Jangan dah, Ben. Alhamdulillah, begitu dia. Jangan begini, kok dia bisa beli ini, dari mana tuh duitnya tuh? Ngepet, jangan-jangan. Agak kata, nggak terima saya. Emang apa? Nggak terima, gitu ya. Akhirnya dia nuyul. Gak terima. Wa'lam annal hasada yahiju hamsata asya, dan ketahuilah olehmu akan bahwasanya hasud itu menggerakkan akan 5, membangkitkan 5 perkara. Pertama, ahadua ifsadu ta'ah. Salah satunya yang dari 5 ini merusak taat orang hasud. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Bermula hasud itu memakan, ya hasud akan keburukan, maksudnya ngabisin, merusak, akan kebaikan. Hasud memakan akan kebajikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana memakan oleh api, melalap oleh api akan kayu bakar, kayu dibakar habis lama-lama ya. Orang hasud walaupun amalnya banyak, walaupun ilmunya banyak, habis aja gitu. Kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran wa kadal hasadu ayyak, nyaris kefakiran itu membuat orang kafir, membuat orang menjadi kafir, dan nyaris hasud itu mengalahkan orang. Kalau ada hasud, ketutup ilmu, ketutup mata hatinya, itu hasud. Wasani, dan kedua yang ditimbulkan oleh hasud nih, fi'lul ma'asi wa syurur, melakukan maksiat dan kejahatan. Alama qala Wahab bin Munabbih, terus apa yang mengatakan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah, lil hasidi salasu alamat, bagi orang hasud bermula 3 ciri. Orang hasud itu ada 3 ciri, kata Wahab bin Munabbih. Yatamallaku idza syahida, dia berlemah lembut, idza syahida, bila melihat orang yang dihasudi di majlis orang hasud. Yatamallak, ketika dekat dia seolah-olah cinta, demen orang hasud. Cirinya tuh,
Kalau lagi dekat selalu khair, khair, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau udah jauh, wayak tabu itu kalau udah pergi digibahin, diomongin. Dasar tuh dia tuh begini-begini. Kalau di depan, kayak manis gitu ya. Kalau di belakang digibahin. Wayak tabu itu wa yashmatu bil musibah idza nazalat. Dan dia senang dengan musibah kalau jika turun musibah. Kalau kena musibah, dia malah senang. Rasain dah tuh. Tuh ciri orang hasud, kata Wahab bin Munabbih. Ingat tuh cirinya. Di depan manis, di belakang gibahin, ketika ada musibah dia senang. Begitu, bukan ikut berduka, dia mau ikut bersuka cita. Bukan berduka cita, ikut mampus tuh pada mati semua tuh. Gitu ya. Ada orang usaha lagi bangkrut, gitu-gituin. Mampus itu. Jangan. Qultu, aku katakan, wa hasbuka, dan cukup akanmu anallaha ta'ala amarna bil isti'adzah min syarril hasid. Bahwasanya Allah Ta'ala, bermula bahwasanya Allah Ta'ala itu merintahkan Allah akan kita dengan berlindung dari kejahatan orang yang hasud. Ainul hasidin, orang-orang hasud. Gede ainnya orang hasud mah, paling gede itu orang hasud. Orang yang hasud itu ainnya gede. Faqala subhanahu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan orang yang hasud ketika hasud, jangan sampai. Kama amara bil isti'adzah min syarri syaitani wasahir, bagaimana Allah merintahkan dengan berlindung dari kejahatan setan dan penyihir. Anzur kam lahu minasyarri wal fitnah, maka lihatlah, perhatikan berapa bagi hasud itu dari keburukan dan fitnah yang ditimbulkan. Hatta anzalahu manzilatu syaitan wasahir, sehingga Allah samakan, Allah posisikan akan orang yang hasud seperti kedudukan setan dan tukang sihir. Hatta an la musta'ana alaihi wa la musta'ad illa billah, hingga tidak ada yang zat yang dimintai pertolongan atasnya dan tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali dengan Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Minta perlindungan dari orang-orang yang hasud. Pasali sudan bermula yang ketiga, ta'abwal hamu min ghairi faidatin, itu letih dan sedih, min ghairi faidatin, tanpa faedah, dari tanpa faedah, bal ma'adzalika wizrun ma'asyatun, bahkan beserta itu ta'abwal ham ada dosa, maksiatun dan maksiat. Yang ketiga yang sebab yang ditimbulkan oleh hasud, ya capek, kita mikirin orang aja, ngoreksi orang aja ya, capek, sedih, nggak ada faedah, bahkan ada dosanya. Kama qala Ibnu Samak, bagaimana kata Ibnu Samak rahimahullah, lam ara zaliman asbah bil madlum minal hasid, tidaklah aku melihat orang yang zalim sama akan yang serupa dengan yang dizalimi ketimbang orang hasud. Orang zalim yang dizalimi, yang sakit mana? Yang sakit mana? Orang zalim sama yang dizalimi, yang sakit mana? Yang dizalimi. Tapi kalau orang hasud sama-sama sakit. Yang dihasudin, yang dizalimi sakit, yang zalim sama sakit, yang hasudnya sakit hati kan? Gitu, sama-sama sakit. Aku nggak pernah ngelihat orang yang zalim sama dengan yang zalim ketimbang orang hasud. Orang hasud mah yang dihasudin ya diganggu mula sama dia, dihasudin sakit, dianya juga sakit juga. Ngerubet gitu, ntar begini, ntar nggak terima, itu ya sakit. Nafsun daimun wa aqlun haimun wa ghamun lazimun. Ya, nafsun daimun gitu ya, nggak terima gitu. Nafsun daimun, nafsu yang terus menerus selamanya, akal yang bingung, nggak ada, wa ghamun lazimun, dan kesedihan yang lazim. Orang hasud mah sama capek, sedih, ruwet, tidur nggak enak, nggak nyenyak. Orang hasud mah nggak nyenyak, si anu noh begini, emang apa sih, nggak terima dah gitu tuh ya. Emang apa, pokoknya saya nggak terima, emang apa sih. Gitu tuh ya, gitu. Hasud tuh bisa sakit hati sendiri orang hasud mah. Ada orang beli kacamata, dia ikut-ikutan beli kacamata, orang hasud namanya. Emang nggak mau kalah, karena yang beli kacamata yang dizolimi, yang hasudi mah asli emang dia kagak bisa, ada minus, ada, dia makan ikut-ikutan doang. Mah kacamata beli yang ini yang gede.
gitu. Akhirnya belanja ke Bayoran, bang beli apa? Ini ikan bandeng berapa sekilonya? Ngaco kata pedagang, ikan teri dikata bandeng. Ngapa ini orang? Gara-gara kacamata. Gara-gara kacamata. Ngaco, jadinya ngaco, ikan bandeng berapa? Kelewat hasud. Gitu. Beli. Pas pulang ke bininya, mah olahin bandeng. Saya diolahin, teri diolahin hancur. Teri diolahin. Tuh gara-gara hasud. Ngelihat cecek kata buaya, mah ada buaya di tembok. Orang hasud kagak beres soalnya. Kata istrinya, mana buaya? Buayanya pakai kacamata tuh. Buaya darat tuh. Warabiu amal kalbi, dan bermula yang keempat sebabnya hasud, buta hatinya, mata hatinya buta, hatta layakad yafamu hukman min ahkamil azza wa jalla, hingga nyaris dia tidak paham akan satu hukum dari hukum Allah. Buta pokoknya hatinya. Kata Bung Oma, yang buta mata hatinya. Tuh kan orang hasud tuh. Gitu tuh ya. Falaqad qala Sufyanus Tsauri, maka sungguh telah berkata oleh Sufyan Tsauri rahimahullah, alaika bitulis samat tamlikul wara. Lazimkan olehmu dengan lamanya diam, banyakin diam. Tamlikul wara, maka kau akan menguasai akan wara. Kau bisa wara kalau diem mah. Begitu ya, diem aja begitu. Ditanya pokoknya diem aja. Ngapain lagi waro? lagi wara. Tanya sama polisi, kamu nabrak ya? Diem. Dan polisi kesel, gebugin, diem. Kata polisi, ini orang kenapa ini ditanya? Kamu nabrak, kamu nggak, diem aja. Lagi ngapalin kita. Ngawalin kita. Jengkel polisinya kan, gebung. Gak perlu disidang ini langsung kata polisi. Begitu tuh ya. Wala takun harisan ala dunia, jangan kau rakus atas dunia, takun hafizan, maka adalah kau itu yang menjaga. Hafiz gitu ya. Jangan rakus sama dunia, takun hafizan, ngejaga, terjaga. Wala takun ta'anan, janganlah ada engkau itu tukang nyaci, tukang mencela. Jangan jadi tukang mencela, tukang cela orang, ngejekin, ngerendahin. Tanjumin al-sunin nas, maka engkau akan selamat dari lisan manusia. Kalau nggak pengen dikata-katain, jangan ngatain orang. Kalau nggak mau dicengin, jangan ngecengin orang. Ini mau dicengin marah, ngambek. 3 hari kagak datang-datang. Ya. Gitu. Ngecengin mulu. Wala takun hasidan takun sari al-fahmi, dan janganlah engkau itu hasud, jangan jadi tukang hasud. Kalau orang itu nggak hasud, takun sari al-fahmi, cepat fahamnya, maka jadilah engkau itu yang cepat pemahamannya. Kalau orang tukang hasud lambat, yo ngeruwet mulu hatinya, mau belajar mikirin gini. Kalau orang gak hasud, biarin dah, losin aja. Wah itu mau udah begini, ente masa begitu, biarin, nggak apa-apa. Gitu, nggak hasud. Gitu sih ya. Wal khamisu, dan bermula yang kelima. Yang kelima, orang hasud itu menyebabkan al-hirman wal khidlan. Hirman itu seret rezekinya, seret dapatkan anugerah, terhalang daripada maksud dan tujuan, terhalang daripada kebaikan. Wal khidlan, dan dihinakan, terhina orang hasud, enggak dapat taufik. Walaikat yadfaru bimuradin, dan nyaris orang hasud tidak mendapatkan yang dicita-citakan. Wa yansuru ala adwin, dan menang atas musuh orang hasud, enggak bakal menang. Kama qala Hatim al-Asam rahimahullah, bagaimana berkata oleh Hatim al-Asam rahimahullah, kata Hatim, at-tughin ghairu dinin, orang yang pendendam, orang yang dendam, tughin.
orang yang hikid, orang yang nyimpen permusuhan di hati. Man admarul adawah, man yudmirul adawah fil qalbi, itu namanya dendam. Di hati itu nggak suka musuh, itu namanya dogin. Orang yang dendam, ghair itu nggak punya agama, itu selain yang memiliki agama. Berarti agamanya lagi hilang. Kalau lagi dendam, hilang agama yang di hatinya, nggak sadar. Wal aib ghairu abid, orang yang suka nyela itu bukan ahli ibadah, nggak lagi taat. Wan namamu ghairu ma'munin, dan tukang adu domba itu tidak bisa dipercaya. Iya, tukang adu domba. Jadi mau ngomong takut diaduinya, di sono mau ngomong lain. Yang adu domba takut, begitu ya. Apa yang disampaikan, apa yang dia terima nanti disampaikannya beda. Makanya hati-hati. Begitu ya. Makanya hati-hati gitu. Omongan kalau udah jatuh ke satu orang, gua udah bakal nyebar gitu. Ini jangan ngomong-ngomong, nih rahasia. Begitu. Malah diomongin, kesini ngomong lagi gitu. Terus jangan ngomong. Sekampung akhirnya tahu semua. Ini saya bilangin nih rahasia ini, Pak. Oh, rahasia aku dibilangin gitu ya. Ntar diadu domba malah gitu. Iya, kalau jatuhnya sama orang yang adil atau sama orang yang wara atau sama orang yang hatinya bersih. Kalau sama yang hatinya jelek malah beda ya, beda, berantakan akhirnya tuh, nggak bisa dipercaya. Wal hasud ghairu mansurin, dan orang hasud itu tidak akan menang, bukan orang yang dibantu, tidak akan menang orang hasud. Orang hasud nggak bakal menang gitu. Ada ceritanya dulu. Hukiya annahu ishtara man istakhaffa bin namimah 'abdan nudiya alai annahu ghairu ma'in. Ada cerita orang remehin tukang adu domba. Ada seorang beli budak. Ini nggak ada aibnya. Ini budak nih cakep, kerjanya cakep. Cuma satu kekurangannya, dia tukang adu domba. Dijual tuh, Pak. Ada orang remehin. Dia dijual, diobral. Ini budak bagus, cakep, kerjanya ini kuat tenaganya. Gitu. Tapi dia punya kekurangan satu, tukang adu domba. Begituin kekurangannya. Ada yang mau beli akhirnya. Maka ayaman hatta fatana bainahu wa baina zaujatihi bi annahu yuridu tasawwuda tasari. Maka si budak ini dibeli, kan pas dibeli ya udah nggak apa-apa, masalah ngadu domba mah yang penting cakep gitu ya. Beneran aja nih si budak nih ngomong gini, memfitnah antara dia dan antara istrinya. Kata nih budak, "Po," kata kita, "Madam, tahu nggak apa? Itu suami madam tuan mau kawin lagi." Digituin. Maka lalaha, akhirnya itu budak ngomong sama istrinya, "Ntar ambil pisau cukur ya, wahliqi biha sya'aratin," cukur rambutnya, cukur min halqihi, cukur rambut yang ada di ini apa namanya, yang di jenggotnya, cukur jenggotnya biar nurut gitu, biar nurut, percaya aja nih madamnya baik. Ntar malam kan suami madam mau kawin lagi, ntar malam bawa pisau cukur jenggotnya, cukur aja biar nurut. Baik. Akhirnya ngomong, "Tsumma qala al-ghulamu li zaujatiha inna." Akhirnya ngomong nih ke suaminya. Tadi kan ngomong ke istrinya, ngomong ke suaminya. Katanya budak, "Istri tuan itu mau motong tuan ntar malam, mau nyembelih." Istri tuan tuh mau nyembelih tuan katanya, karena tuan mau kawin lagi. mau disembelih. Akhirnya Fatana tidur, yang ini nggak bisa tidur, suaminya nggak bisa tidur takut dipotong. Coba aja lihat ntar malam bawa pisau kata ini. Akhirnya nggak bisa tidur, mau siapa duluan nih kan? Istrinya nungguin dia tidur biar dicukur. Suaminya katanya kan kepikiran, nggak bisa tidur, takut dipotong. Nggak tidur.
Ditara dzalika fa fa'ala, akhirnya dia ngelakuin faja'atuhu litahlik. Datang tuh istrinya, pas datang mau dicukur, ini merem gak ya, mau dicukur. Kata suami, bener istrinya mau motongan. Istrinya mau motongan. Bener kata itu tuan, sadaqal gulam, bener tuh si budak. Pas udah itu falamma ahwat ila halqihi akhadal Musa. Pas sudah mau motong jenggot, diambil tuh pisaunya, dipotong tuh si istrinya. Berbalik. Wajah lu datang keluarganya, nggak terima, dibunuh, terjadi perpecahan. Tuh gara-gara adu domba. Jangan dianggap remeh. Hati-hati sama yang tukang adu domba mah. Gitu ya, bisa kacau. Aku udah hati-hati. Tambihun, peringatan. Al-ba'itsu 'ala namimah iradatu su' bil mahkam. Yang mendorong atas ngadu domba itu adalah iradatu su', keinginan buruk dengan yang diceritakan. Ingin suatu keburukan dengan bil mahki anhu, dengan orang yang diceritakan darinya. Ataupun awil hub al mahkila, ataupun karena cinta sama yang diceritakan. Awil farah bil khud fil fudul, ataupun girang bicara sesuatu yang tidak ada faedah. Obatnya wa ilajuha binahwi ma marra fil ghibah. Obatnya, cara ngobatinya adalah seperti ngobatin ghibah. Gitu ya. Pokoknya kalau ada orang jangan langsung percaya, takutnya diadu domba. Gitu ya. Nah, langsung si fulan begini-begini, oh yang benar gitu. Takutnya nggak benar, nggak beres. Itu adu domba tuh. Aku berkata, al-hasudu kaifa yadfiru muradu muraduhu zawalu ni'am. Orang yang hasud itu bagaimana dia menang, memperoleh dengan maksudnya dan tujuan dia itu hilangnya nikmat Allah dari hambanya Allah yang muslim. Wa kaifa yunsaru, bagaimana dia dibantu atas musuh-musuh menang. Wa hum ibadullah, sedangkan mereka musuhnya itu hamba Allah yang beriman juga. Gimana dia menang, orang musuhnya orang beriman juga. Walaqad ahsana Abu Ayyub rahimahullah fi maqal, dan sungguh telah bagus oleh Abu Ayyub rahimahullah pada apa yang dia katakan. Qala fi maqal Allahumma sabbirna ala tamamin. Ya Allah, sabarkan kami atas, kata Abu Ayyub, ya Allah sabarkan kami atas sempurnanya nikmat ala ibadik. Kalau ada orang dapat nikmat, moga kita sabar. Itu kata Abu Ayyub. Wahassin ahwalahum, perbaiki keadaan mereka. Itu doa biar nggak hasud nih. Allahumma sabbirna ala tamamin ni'am ala ibadik wahassin ahwalahum, baguskan keadaan mereka. Tuh biar nggak hasud, biar nggak punya penyakit hasud. Mudah-mudahan saya sabar, saya belum dapetin apa yang dapat orang ini, dan juga mudah-mudahan keadaan mereka bagus. Wa innal hasada da'un yafsudu 'alika ta'a. Dan sesungguhnya hasud itu penyakit yufsidu 'alika ta'a, yang merusak iada atasmu akan ketaatan. Wa yuksiru syarrak wa ma'syatak, dan memperbanyak ya penyakit akan keburukanmu, dan juga akan memperparah. Wa yamna'uka rahatan nafsi wa fahmul qalbi wa nusrul ada, dan menghalangi hasud akan senangnya hati, senangnya jiwa, tenang dan memahaminya hati, dan menang atas musuh. Jangan hasud itu menghalangi kebaikan yang mau datang. Akhirnya dia mau dapat, gara-gara hasud nggak dapat. Wadh-dhafar bil matlub, dan memperoleh dengan yang dicari. Jangan hasud. Obatnya kalau pengen dapat sesuatu, jangan hasud sama orang. Fa'ayuda'in yakunu adwa minhu. Maka bermula apa penyakit yang adalah sida adwa'a, itu yang paling menyakitkan daripada hasud. Nggak ada penyakit yang lebih menyakitkan ketimbang hasud. Gitu. Fa'alaika bimu'alajati nafsika min dzalik, maka lazimkan olehmu dengan mengobati dirimu dari itu hasud. Wallahu ta'ala wali taufik bimanni wa karamih, dan bermula Allah itu yang memberi taufik dengan karunia Allah dan kemuliaan Allah. Wa mal istijal wa taraqi fil bari, dan adapun tergesa-gesa wa taraqi, dan naik di dalam kebaikan. Fa innal khislatul mufawwitatul maqasid, maka sesungguhnya itu istijal itu perkara yang meluputkan bagi tujuan al-muqi'atu fil ma'asi, yang menjatuhkan pada maksiat. Fa inna minha tabdu afatu arba'in, maka sungguhnya daripada itu daripada khislah nampak oleh penyakit yang 4.
Taraqi. Ya, tergesa-gesa itu penyakit, tergesa-gesa tuh. Wa taraqi wal khifah, maknanya al-ajla wal khifah, tergesa-gesa dan ngeringanin, enteng dalam kebaikan. Itu penyakit. Taraqi itu. Mana tadi? Ihdahuma, salah satu penyakitnya adalah al-yaqsidul abid manzilatan fil khairi wal istiqamah. Orang pengen naik kebaikan tuh ya. Pertama, bermaksud oleh yang ahli ibadah akan kedudukan pada kebaikan dan istiqomah. Wa ijtahida, dan sungguh-sungguh, farubama yasta'jilu fin. Kadang-kadang dia tergesa-gesa di dalam memperoleh manzilah. Penyakitnya dia yang dituju adalah kedudukan, hingga tergesa-gesa pengen buru-buru aja, gerasak-gerusuk. Walaysa dzalika biwaqtiha, dan tidak ada yang demikian naik itu dengan waktunya manzilah. Padahal belum waktunya. Padahal yang demikian belum waktunya. Istijal itu bukan pada waktunya. Biwaqtiha ain. Belum, tidak pada waktu. Fa imma ayaftura wa ya'asa. Ada kalanya dia terputus. Wa ya'asa, dan putus asa, fa yatrukul ijtihad. Gara-gara tergesa-gesa akhirnya nggak dapat, malah meninggalkan ijtihad sungguh-sungguh. Fa yuhramatil kal manzilah, maka dia gagalkan, dihalangi dia akan itu manzilata, kedudukan. Wa imma ayaghlu fil juhdi, ada kalanya berlebihan dalam sungguh-sungguh, wa it'abin nafsi, dan meletihkan jiwa, meletihkan jiwa. Wa yanqati'u an tilkal manzilah, maka terputus dia dari itu kedudukan. Wa baina ifratin wa tafritin, maka bermula ini ahli ibadah antara ifrat itu berlebihan, tafritin dan kurang, teledor, tengah-tengah, jangan juga kurang, jangan juga berlebihan. Waqilahuma natijatul isti, dan dua-duanya berlebihan dan teledor itu natijahnya daripada tergesa-gesa. Orang kalau terburu-buru itu berarti berlebihan, jangan berlebihan, begitu ya. Walaqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi itu bersabda, inna dinana hadza matin, sungguhnya agama kita ini itu kokoh. Faugilu fihi birifkin, maka faugil fihi, maka masuklah pada agama, masuk pada agama birifkin, dengan pelan-pelan, jangan sampai tergesa-gesa. Fa innal munbitta la wa innal imbitat bimakna fa innal mumbitta, maka sesungguhnya yang terputus, tanah yang gak ada pohonannya, maksudnya gak ada tumbuhan. Bimakna kita ilmu qati'an ahsabi, atau orang yang terputus dari sahabat-sahabatnya, orang yang terputus dari sahabat-sahabat yang lain, ya mau buru-buru, tergesa-gesa, enggak barang-barang yang lain. La ardon qata' wala dhuhran abqa, dia tidak akan menempuh, tidak akan bumi dia menempuh, dan tidak di punggung kendaraan dia akan tetap orang keburu-buru, yang lain istirahat, dia mau pengen segera dapat, pengen segera dia sampai, enggak apa yang dia tuju enggak dapat, di kendaraan pun kagak dapat, capek doang. Coba yang lain pelan-pelan istirahat, bareng-bareng, ada yang kurang makanan dikasih sama temen, dia pengen segera dewekan doang. Nah akhirnya apa, sampai kagak, capek iya, tetap istirahat juga. Itu makanya jangan sampai kita beda dari yang lain, maksudnya sama aja, nggak usah pengen beda daripada yang lain. Orang belum mampu beli mobil, akhirnya apa, lunas kagak diambil lagi. Amsong langsung kan, tuh jangan terburu-buru gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, akhirnya apa? Gitu, mobilnya diambil, akhirnya teriak-teriak, toh ganjal toh. Gitu tuh ya, teriak-teriak, minta ditalangin. Ganjil gara-gara keburu-buru. Wafil masalisa, dan wafil masalisa ir, dan dalam peribahasa yang berlaku apa, in lam tasta'jil tasil,
jika kamu tidak terburu-buru maka kamu sampai. Jangan buru-buru, pasti nyampe, tenang aja. Gitu, jangan terburu-buru, ntar juga sampai. Kalau kamu tidak terburu-buru, kamu dapat. Kalau kamu tidak terburu-buru, pasti dapat. Pelan-pelan. Coba kalau mau nangkap kupu-kupu, nangkap burung, cepet, nggak hati-hati, nggak ketangkep, malah diberakin ya. Nangkap burung buru-buru, kena kagak diberakin tuh pelan-pelan, kasih umpan, gitu ya. Tek ya itu. Jangan yang buru-buru. Nah, Walikailin dan bagi yang mengucapkan qad yudrikul muta'anni ba'da hajati wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Terkadang memperoleh orang yang pelan-pelan, orang yang hati-hati akan sebagian hati-hati gitu, pelan-pelan. Jangan terburu-buru, jangan berlebihan. Dapat kalau begitu. Wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal, terkadang ada beserta orang yang terburu-buru az-zalal, kepleset. Kadang orang yang buru-buru ya, yang terburu-buru malah kepleset, nggak sesuai dengan ekspektasi. Jangan terburu-buru, jangan berlebihan, pelan-pelan aja, santuy begitu. Ya, al-muta'an itu santuy, orang yang santuy. Tapi kelewat santuy ya ketinggalan juga. Nah, santuy sambil jalan, santai aja enggak, santuy sambil jalan, muta'an itu namanya. Ada lewat babnya itu ya, terburu-buru sama